Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahila. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 21 mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis kami dalam berjualan di e-commerce. Yang di sini kita akan membahas mengenai penjualan masker medis toko Kaila Azafira melalui media e-commerce Shopee. Dalam kelompok buku satu ini terdapat 3 anggota. Yang pertama saya sendiri Farah Nabila, yang kedua adalah Zalfa Nurfadilah, dan yang ketiga adalah Soimah. Pembahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu terdiri dari pembahasan mengenai e-commerce, penjualan masker medis toko Kaila Azafira melalui e-commerce Shopee, kemudian ada analisis keuangan penjualan masker toko Kaila Azafira melalui e-commerce Shopee, dan juga analisis swot toko Kaila Azafira dalam penjualan masker melalui e-commerce Shopee. Pembahasan pertama yaitu mengenai e-commerce itu sendiri. E-commerce merupakan proses pembelian, penjualan, pertukaran produk, jasa, ataupun informasi melalui jaringan komputer. E-commerce membawa peluang bisnis yang besar dalam penjualan produk dan penyediaan layanan online untuk menumbuhkan pendapatan. E-commerce sebagai salah satu strategi yang penting bagi perkembangan bisnis karena dapat meningkatkan efisiensi suatu perusahaan. E-commerce membawa banyak keuntungan maupun kerugian bagi penggunanya. Keuntungannya keberadaan e-commerce adalah dapat memperluas pangsa pasar karena pengguna tidak hanya satu negara tetapi seluruh dunia dapat memesan atau membeli. Namun terdapat kerugian dari e-commerce itu sendiri. Kerugiannya adalah pengguna yang ingin melakukan pembelian tidak bisa melihat kualitas barang secara langsung. Sehingga jika barang tidak sesuai dengan keinginan menimbulkan kekecewaan bagi pengguna e-commerce dalam berbelanja. Baik, selanjutnya penjualan masker medis toko Kaila Azafira melalui e-commerce Shopee. Penjualan di Shopee dengan nama toko Kaila Azafira dengan nama produk masker merek Altor yang dijual dengan harga 13.000 per box yang berisi 50 pitch dengan berat produk 200 gram. Dalam sistem penjualan, sistem pengiriman yang toko kami lakukan melalui JNT, JNE, Secepat Rek, Ninja Express, dan juga sistem COD atau poin di tempat. Pembelian yang ingin melakukan check out masker di toko kami dapat memasukkan barang ke dalam keranjang, kemudian tinggal memesan masker yang ada di toko Kaila Azafira. Selain itu, pembeli dapat melakukan transaksi pembayaran dengan melakukan transfer melalui bank, Indomaret, Alfamart, Credit Card, Shopify, ShopeeLater, COD. Setelah itu, setelah melakukan pembayaran, konsumen masker akan dikirim penjual dari Kabupaten Indramayu, tepatnya daerah Kertasmaya, ke alamat pembeli. Barang yang dijual penjual selalu ready stok sehingga pembeli yang mengunjungi toko barang akan langsung dikirim. Baik, selanjutnya analisis keuangan penjualan masker toko Kaila Azafira melalui e-commerce Shopee. Yang pertama modal. Modal awal dari penjualan masker sebesar Rp100.000, sedangkan modal yang dikeluarkan yaitu sekitar Rp50.000 untuk modal penyetokan barang. Sedangkan harga setiap satu box masker tersebut senilai Rp10.000. Yang kedua harga jual. Untuk harga jual produk masker itu sendiri dalam satu box yaitu seharga Rp13.000, di mana menurut kami harga tersebut merupakan harga yang relevan untuk para konsumen. Yang ketiga yaitu laba. Modal awal sebesar Rp100.000, kemudian modal yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp50.000. Sisa modal yang dikeluarkan yaitu Rp100.000 dikurangi Rp50.000 dengan hasilnya yaitu Rp50.000.
Kemudian penjualan masker sampai saat ini masih satu box yang terjual, yaitu seharga Rp13.000. Sehingga dari data tersebut, untuk sementara ini kami hanya baru mendapatkan laba sebesar Rp3.000 dikarenakan 5 box masker tersebut belum sepenuhnya terjual. Baik, selanjutnya analisis SWOT toko kail Azabira dalam penjualan masker melalui e-commerce Shopee. Analisis SWOT sendiri sebagai identifikasi secara sistematis untuk merumuskan strategi usaha berdasarkan strength, weakness, opportunity, threats yang dimiliki oleh pengusaha untuk mengamati lingkungan pemasaran secara eksternal maupun internal. Tujuannya untuk mengukur perkembangan perusahaan sehingga dapat dilakukan evaluasi dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha. Adapun analisis SWOT toko kail Azabira, yang pertama strike atau kekuatan, yaitu yang pertama harga masker yang terjangkau. Harga masker yang dijual di toko kail Azabira sangat terjangkau karena satu box masker yang berisi 50 pitch hanya dijual dengan harga Rp13.000. Dengan harga yang murah, semua golongan masyarakat dapat membelinya. Yang kedua, kualitas produk yang bagus. Kualitas produk yang dijual di toko kami, yaitu toko kail Azabira, memiliki kualitas yang bagus karena penjual hanya menjual barang langsung mengambil dari toko grosir, sehingga barang yang cacat tidak dijual di toko grosir karena hanya barang yang berkualitas premium yang dijual di sana. Selanjutnya, pengemasan produk yang rapi dan juga berlapis. Pengemasan produk yang dilakukan di toko kail Azabira dilakukan secara berlapis untuk menghindari kecacatan barang apabila dalam proses pengiriman. Barang dikemas dengan rapi sehingga apabila barang sampai kepada konsumen tidak mengalami kecacatan yang dapat merusak citra barang itu sendiri. Yang kedua, analisis weakness atau kelemahan. Yang pertama, kurangnya promosi produk. Promosi yang dilakukan di toko kail Azabira sangat terbatas karena hanya dilakukan melalui media sosial berupa Instagram dan juga WhatsApp, sehingga dalam perkembangannya hanya orang-orang yang sekontak dengan penjual yang hanya mengetahuinya. Yang selanjutnya, harga ongkir yang lebih mahal daripada produk. Harga ongkir pembelian masker di toko Azabira lebih mahal dari produk karena toko kami belum mampu memberikan gratis ongkir dan juga penggunaan voucher Shopee bagi pembeli yang ingin melakukan check out masker di toko kail Azabira. Kemudian poin ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, pentingnya penggunaan masker di masa pandemik. Yang kedua, adanya perkembangan bisnis masker yang cepat. Yang poin keempat, threats atau ancaman. Yang pertama, banyaknya toko yang menjual produk yang serupa di Shopee. Yang kedua, persaingan harga brand yang lebih murah. Berikut terdapat lampiran dari proses penjualan e-commerce di Shopee, yaitu di toko Kaila Azafira. Lampiran yang pertama adalah lampiran dari toko kita, yaitu Kaila Azafira itu sendiri di Shopee. Yang kedua itu adalah lampiran dari salah satu pembelian di toko Kaila Azafira. Itu merupakan sistematika dari sistem dari Shopee itu sendiri. Ketika ada pesanan masuk, langsung akan terdaftar di pesanan kita di aplikasi Shopee. Yang ketiga adalah barang yang kita jual yang akan kita kirim ke pembeli. Di situ kita lihat bahwa salah satu kekuatan dari penjualan kita adalah pengemasan produk yang rapi dan juga aman. Dilihat dari foto ini, pengemasan begitu rapi dan juga tentunya aman ketika nanti barang tersebut dikirim dan diterima oleh pembeli.
Oke, kemudian lampiran selanjutnya yaitu terdapat bukti resi dari pengiriman dari toko Kaila Azafira kepada pembeli. Kita melakukan pengiriman melalui JNT Express. Kemudian setelah kita melakukan pengiriman melalui JNT Express, tentunya produk yang kita kirimkan melalui JNT itu akan mendapatkan stiker sebagai identitas dari produk yang kita jual dan kita kirimkan melalui JNT. Kemudian setelah barang diterima oleh pembeli, maka pembeli akan melakukan penilaian terhadap produk dan juga toko kita. Dan lampiran yang terakhir adalah penilaian toko Azafira dari pembeli. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.